Aku nggak urusan dengan maksiatmu, urusanku cuma satu. Seberapa banyak pun maksiatmu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Itu yang selalu saya bilang. Makanya dulu saya punya quote apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Misalnya saya mempunyai keinginan berangkat dari rumah, ingin membeli sebuah cewek untuk kebutuhan Cewek itu seorang, Iya. orang sebuah. Poinnya saja Gus. Poinnya saja. Ingin melakukan sebuah persinahan. Ketika sampai di suatu tempat, saya membeli cewek itu dalam keadaan saya kurang sadar, tidak mengingat separuh. Contohnya seperti itu, dan si cewek tersebut juga dalam keadaan mabuk. Terjadilah sebuah persinahan. Namun cewek tersebut adalah istri saya. Apakah? Tar dulu, pahami dulu. Sulit sampean nanti mencari jawaban yang seperti ini, yakin dah. Setelah itu, apakah saya dan istri saya terlepas dari dosa persinahan atau masih adakah dosa di antara zina yang tidak disengaja? Sedangkan itu istri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Saya tadi masuk, kita diminta untuk ngasih nama pondok pesantren. Saya kasih nama Hayatus Salam, yang artinya adalah hidupnya selamat, uripe selamat. Nah, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya berdoa, mudah-mudahan apapun dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di luar dikenal sebagai pendakwah di kalangan kaum marginal. Dari tahun 2000 saya sudah mengawali karir dakwah saya di lokalisasi dan klub malam. Bersama saya tidak asing dengan kalangan marginal. Tahun 2000 usia saya 19 tahun, saya sudah mulai pengajian di lokalisasi Sarkem bersama para PSK. Nah, ternyata apa? Saya waktu itu memahami begini Bapak Ibu. Ini juga mungkin psikologi yang bisa digunakan oleh teman-teman lapas, teman-teman pegawai ini. Lapas itu kan lembaga binaan, makanya namanya apa? Warga binaan, WBP, warga binaan pemasyarakatan. Artinya apa? Dakwah itu kan substansinya adalah pembinaan. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu afiliasinya dengan malaikat Jibril, bukan Israel. Karena konten dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Contoh ketika kafir Quraisy nantang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu bisa menjadikan gunung itu menjadi emas, maka kami semua akan beriman mengikuti apa yang kamu ajarkan. Saat itu Nabi Muhammad andilau, antara dilema dan galau. Karena Nabi Muhammad juga mempunyai sifat manusia biasa seperti kita. Artinya kalau Nabi Muhammad bersedih, menangis. Kalian juga sama seperti kita, sedih, menangis. Nabi Muhammad, Nabi yang disifati dengan sifat manusia biasa. Nabi Muhammad lapar, ya makan. Sama dengan kalian, lapar, ya makan. Tidur karena ngantuk. Cuman bedanya Kanjeng Nabi sama anak-anak lapas Madiun satu. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau anak-anak lapas, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Itu aja. Nah, melihat kegalauan Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang. Ingat, yang datang Jibril, bukan Israel. Jibril menawarkan apa? Muhammad, kalau Anda mau, kita minta sama Allah, gunung itu menjadi emas. Kalau yang minta Nabi Muhammad, yang mengaminkan Jibril, pasti mustajabah. Jangankan malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Saya anak-anak manajemen di Jawa Timur, bah Lapas Madiun minta acara kebangsaan pengajian di sana, bah. Tapi nggak ada anggaran. Oh itu jelas, saya bilang itu. Itu jelas. Makanya kenapa saya berinisiatif datang. Kalau nunggu anggaran dari Pak Kalapas, sak modari ya ora ono.
Ya akhirnya karena kebaikan Bapak Presiden, saya punya acara seperti ini Pak Kanwil. Karena orasi kebangsaan saya itu perintah lisan dari langsung dari Bapak Presiden. Saya 1 bulan itu punya stok kajian kebangsaan di kampus, sekolah. Untuk apa? Gerakan orasi kebangsaan, gerakan moderasi berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Termasuk di anggota-anggota kepolisian, kita bagaimana memahami presisi itu seperti apa. Kemudian di teman-teman tentara dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah kita memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Makanya dulu ya kita buat di Kota Madiun bersama anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di tempat ini. Ya tentunya tidak berharap anggaran dari Kalapas gitu saja. Makanya Pak Kalapas kalau Anda bertanya sama saya, ini adalah bukti cinta saya sama kalian. Cintanya Gus Miftah sama kalian itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu lagi dibuktikan. Nah ini Pak Kanwil. Jadi Nabi Muhammad didatangi sama malaikat Jibril. Menawarkan, udah kita minta sama Allah. Supaya gunung itu menjadi emas. Ternyata Nabi Muhammad menolak. Kenapa? Karena opsinya Jibril ini ngeri. Muhammad kita minta sama Allah, gunung itu menjadi emas. Tapi kalau sampai gunung itu sudah menjadi emas, mereka tetap tidak beriman. Mereka akan mendapatkan azab dan siksaan paling sedih. Nabi Muhammad gak mau. Umatnya kena siksa itu gak mau. Bahkan orang yang memusuhi dia itu beliau nggak mau. Beliau tanya, jangan Bril, masa disiksa? Kemudian apa? Jibril bilang, kalau kamu tidak mau, ya sudah kita opsi kedua. Apa opsi keduanya? Kita minta sama Allah supaya mereka dapat pintu rahmat, pintu hidayah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad memilih opsi yang kedua. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan jalur kekerasan sedikit pun. Makanya hari ini kalau orang berjuang mengajarkan agama dengan kekerasan, yang kamu contoh itu siapa? Nabi Muhammad dengan orang kafir sekalipun yang memusuhi beliau, beliau selalu mengambil posisi qala layyina, bahasa yang lemah dan lembut. Karena inti dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Inti dakwah itu merangkul, bukan memukul. Mengayomi bukan memusuhi. Sehingga opsi menghancurkan orang-orang kafir itu ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Oh jangan. Nah, orang yang kafir saja yang betul-betul menyekutukan Allah, Nabi Muhammad tidak mau melaknatnya, apalagi hanya dengan orang yang banyak dosa. Makanya saya bilang, Allah itu benci dosa tapi tidak benci pendosa. Jangankan ulama atau siapa, polisi sendiri sekalipun deh. Kalau dia berbuat kriminal, ya tetap saja dihukum gitu. Betul? Sama saja gitu. Maka saya bilang kalau istilah kriminalisasi ulama itu satu istilah yang sengaja digunakan untuk memprovokasi umat supaya ada kebencian kepada penegak hukum, kepada polisi, dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya bilang, tanggal 1 November saya ada acara sama Kapolri di Bojonegoro, saya bilang. Kebetulan Pak Kapolri itu sahabat saya. Bang, saya bilang. Ingat, Pak Polisi, Pak Kapolri, saya bilang. Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sama halnya kalian hari ini. Badai, kemaksiatan, dosa, kriminalitas yang kamu lakukan kemudian diganjar dengan hari ini. Yang kamu harus ingat adalah, ini adalah cara Allah membersihkan jalanmu, bukan cara Allah menunjukkan kebencian kepadamu. Kamu jangan bilang I love you, kamu cowok. Kan aku zizi. Nah, kawan-kawan sekalian. Maka kemudian apa? Dalam surat Az-Zumar, Allah begitu indah menyapa para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika berbicara dengan para pendosa, ahli maksiat, pelaku kriminal, Allah tidak menyebut dengan kalimat apa? Hai para pendosa. No. Allah tidak mengatakan dengan mengatakan apa? Wahai engkau ahli maksiat. Oh tidak. Makanya coba, anak-anak yang masuk lapas, kemudian putusan sudah inkrah di pengadilan, bahasanya kan warga binaan, Pak. Bukan kok kemudian kamu di sini kasus narkoba ditulisi, wah, terdakwa narkoba. Enggak. Karena Allah sendiri ketika memanggil para pendosa, dengan ahli zina umpamanya, Allah tidak mengatakan, wahai engkau ahli perzinaan. Ketok kayak ahli zina, rupanya kayak kondom. Enggak. Dengan tukang maling, Allah tidak mengatakan, wahai engkau sang pencuri. Enggak. Tetapi Allah mengatakan apa? Ya ibadi, hai hambaku. Seolah-olah kalimat itu Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Ya ibadi, hei hambaku. Samanya mungkin Bu Wakil Wali Kota dipanggil suaminya, hei istriku. Dengan menunjukkan kedekatan kepada istri. Tapi wong lanang kadang-kadang orang ajar. Kok bisa, Pak? Kalau sama istrinya kadang-kadang manggilnya apa, kalau sama istrinya orang lain manggilnya apa. Iya. Betul. Saya punya pengalaman di Belanda. Saya ngaji Pak di Belanda waktu itu gara-gara kajian saya viral, saya diundang sama wartawan di Belanda. Saya punya teman juragan kaya, bos besar. Masuk toilet, HP-nya dikasih saya, Bu. Gus izin, saya mau ke toilet, HP saya dipegang. HP-nya tak pegang, ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa Pak Kanwil? Security. Saya mikir, masa bos besar security berani telepon kan nggak mungkin. Mana ada security telepon bos besar itu dari mana itu. Begitu dia keluar saya tanya, bro ada telepon. Siapa Gus? Security. Oh security. Jujur sopo? Bojoku Gus. Bajingan ya. Bojone security lho. Dan wong lanang orang ajar Pak, baru menikah, wah gayane kontak di HP namanya siapa? My Angel. Wah. Bidadariku gitu kan. Iya. 5 tahun kontaknya ganti istriku. Nah, 7 tahun security. 15 tahun gendruwo gitu. 20 tahun Israel. Jangan sia-sialah sama perempuan. Saya cuma mau kasih tahu Pak Kanwil, perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Perempuan nggak punya jabatan saja menakutkan, oh, apalagi wakil wali kota. Biar. Wong lanang lho, Nduk. Sak gagah-gagahe Kapolres lah. Nggih. Lah ning kantor galake kaya ngopo karo anak buah. Ning omah ketemu bojone ya. Kiai sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak. Wedok dilawan. Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan ahli maksiat, tapi ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Kenapa kalian berada di sini? Ya karena melampaui batas. Batas apa yang kamu lampaui? 1 batas agama, 2 batas undang-undang. Kalian harus ingat, ada kemaksiatan yang tidak berpotensi kriminal, ada kemaksiatan yang berpotensi kriminal. Oh kan beda Pak. Ada maksiat yang berpotensi kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu secara agama jelas maksiat. Itu bagian dari mau limo. Mau limo itu apa, Nduk? Maling, main, medok, madat, minum. Mabuk. Mau limo. Kayak saya dulu masuk menikah sama istri saya langsung mau limo. Madep-mantep mangan melu morotua. Malah M10 sekalian. Madep-mantep mangan melu morotua mering-mering menantu meneng mawon. Nah. Akhirnya M15 itu. Napa niku? Mantep-mantep mangan melu morotua mering-mering menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Cocok. Akhirnya mertua saya cuma bilang, M1, napa Pak? Mati.
Coba, maling, katakanlah begini, maling itu secara hukum agama haram, itu maksiat, itu dosa, berpotensi kriminal. Mabuk itu, mohon maaf, secara agama dosa haram, tetapi belum tentu kriminal. Loh, nggak kriminal, mabuk itu kan nggak kriminal. Mabuk itu jadi kriminal gara-gara mabuk kamu memperkosa. Maka yang kriminal apa? Memperkosanya. Orang mabuk, kalau mabuk kriminal, Duk, tenang, orang klub malam semuanya dipenjara sama Pak Kapolres.